Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf karena kelompok saya ini dikarenakan bapak-bapak ini dia masih berada dalam perjalanan. Jadi saya mewakili teman-teman saya ini. Sebelumnya saya mohon maaf dulu apabila dalam memaparkan materi ini ada beberapa hal yang masih ada kekurangannya. Baik untuk kelompok 6 akan memaparkan tentang akselerasi program inovasi pendidikan. Akselerasi program inovasi pendidikan ini adalah ada beberapa hal yang dapat dijelaskan di sini seperti strategi akselerasi, jenis inovasi yang dapat diakselerasi, dan dampak dari akselerasi program inovasi tersebut. Berikut adalah beberapa poin yang dapat saya jelaskan. Strategi akselerasi program inovasi adalah kerjasama multi stakeholder melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga pendidikan, industri, dan masyarakat dalam pengembangan dan mengimplementasikan inovasi pendidikan. Yang kedua, jenis inovasi yang dapat diakselerasi. Penggunaan Dewi, teknologi maaf Bu, misalnya, presentasinya nggak kelihatan. Nah, oke, kelihatan. ya, maaf Pak, dampak dan tujuan dari akselerasi inovasi pendidikan adalah meningkatnya kualitas pendidikan. Inovasi pendidikan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Ini berfokus pada pengintegrasian teknologi dan praktek inovasi dalam pendidikan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan metode pengajaran dan hasil siswa. Ini berfokus pada pengintegrasian teknologi dan praktek inovasi dalam pendidikan. Kekurangan dan keuntungan dan kekurangannya. Keuntungan teknologi inovatif meningkatkan aksesibilitas terhadap pendidikan bagi semua peserta didik. Metode pengajaran yang beragam melayani gaya belajar dan preferensi yang berbeda. Pengalaman belajar yang dipersonalisasi meningkatkan keterlibatan dan retensi siswa. Sedangkan kekurangannya adalah sistem pendidikan tradisional mungkin tidak cepat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan dan tren. Yang kedua, ketimpangan akses terhadap pendidikan berkualitas menyebabkan disparitas hasil pembelajaran. Dan yang ketiga, lambatnya penerapan metodologi pengajaran baru menghambat pembelajaran siswa yang efektif. Dan merevolusi pembelajaran. Cara merevolusi pembelajaran adalah AI mempersonalisasi pembelajaran, memberikan umpan balik instan bagi siswa. Dan yang kedua, VR meningkatkan keterlambatan, memungkinkan pembelajaran berdasarkan pengalaman di lingkungan yang mendalam. Dan yang ketiga, gamifikasi meningkatkan motivasi, mendorong kolaborasi dan pemecahan masalah. Di sini ada keuntungannya dan kekurangannya. Dampak manfaat inovasi pendidikan, yaitu dampak positif. Meningkatkan keterlibatan siswa melalui pengalaman belajar yang interaktif dan mendalam. Yang kedua, pembelajaran yang dipersonalisasi memenuhi kebutuhan masing-masing siswa dan mendorong pemahaman yang lebih dalam. Lalu yang ketiga, meningkatkan aksesibilitas bagi seluruh siswa, termasuk penyandang disabilitas melalui teknologi adaptif.
Kekurangan adalah satu, potensi peningkatan waktu menatap layar yang menyebabkan gaya hidup dan masalah kesehatan yang tidak banyak bergerak. Yang kedua, tantangan dalam menerapkan dan mengelola rencana pembelajaran yang dipersonalisasi untuk setiap siswa. Lalu yang ketiga adalah alat aksibilitas mungkin tidak selalu efektif untuk semua siswa sehingga menyebabkan kesenjangan. Di sini ada inisiatif pendidikan inovatif. Kesuksesan menyoroti proyek pendidikan yang sukses dari seluruh dunia. Dampaknya adalah menunjukkan dampak positif dari metode pengajaran inovatif. Cara menerapkan inovasi dalam kurikulum, satu, menggabungkan pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Yang kedua, memanfaatkan teknologi seperti realitas virtual untuk pembelajaran interaktif. Lalu yang ketiga, dorong kolaborasi melalui kegiatan kelompok dan umpan balik rekan. Mengukur dampak inovasi di sini adalah metode untuk menilai inovasi pendidikan meliputi survei dan wawancara. Mengukur peningkatan kinerja siswa sangat penting dan mengevaluasi keberhasilan inovasi. Metode untuk menilai inovasi pendidikan meliputi survei dan wawancara. Mengukur peningkatan kinerja siswa sangat penting untuk mengevaluasi keberhasilan inovasi. Lalu bermitra untuk sukses, yaitu pendanaan dan keahlian. Berkolaborasi dengan mitra industri untuk mendapatkan pendanaan untuk proyek-proyek inovasi. Akses sumber daya tambahan melalui kemitraan dengan perusahaan teknologi dan organisasi pendidikan. Berkolaborasi dengan mitra industri untuk mendapatkan pendanaan untuk proyek-proyek inovatif. Akses sumber daya tambahan melalui kemitraan dengan perusahaan teknologi dan organisasi pendidikan. Program inovasi pendidikan masa depan adalah Transformative Education, membayangkan pertumbuhan dan evolusi metode pengajaran yang inovatif. Kedua, teknologi integration, memanfaatkan alat teknologi mutakhir untuk meningkatkan pengalaman belajar. Dan yang ketiga, collaborative learning, membina kerjasama tim dan komunikasi untuk keberhasilan siswa. Maaf teman-teman, demikian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila di dalam materi ini ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan teman-teman yang mau bertanya atau menanggapi dari pemaparan Bu Dewi tadi tentang program inovasi pendidikan masa depan. Bu Dewi, share screen-nya boleh ditutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh moderator Pak Daki. Maaf Bu Dewi, Ya Pak, ya Pak. presentasi jenengan tadi saya tertarik. Karena begini, terkait dengan integrasi inovasi pendidikan,
itu kalau kita lihat secara real di lapangan, bahwa kita tidak menutup mata terjadi ketimpangan antara madrasah negeri dengan madrasah swasta. Walaupun kalau kita ini di Kementerian Agama, di swasta memang sudah merasakan sertifikasi, impasing, kemudian kita juga menjadi salah satu sasaran dari program RIP MGUR atau Madrasah Reform, baik itu melalui bantuan KKG, MGMP, maupun MKK dan sebagainya, MKKM. Kemudian ada afirmasi, ada kinerja melalui BKBA afirmasi dan BKBA kinerja. Namun demikian itu tidak seberapa dibanding dengan bantuan yang disalurkan ke negeri, yaitu ISBN yang mencapai miliaran. Kalau kita tahu di madrasah swasta yang namanya bantuan afirmasi kan hanya 150, kemudian kinerja hanya 100, kemudian bantuan KKG hanya 15 juta, bantuan MGMP 30, MKKM juga 30. Kemudian dengan demikian, itu antara sekolah negeri dan sekolah swasta dalam proses pembelajaran itu terjadi disparitas. Nah, saya ingin menggali lebih jauh dari materi jenengan, bagaimana cara mengintegrasikan antara madrasah atau pendidikan-pendidikan, inovasi pendidikan yang ada di swasta, yang notabene mempunyai kemampuan yang sangat terbatas atau minim, dengan program-program pemerintah yang sudah berbasis digital. Misalnya katakanlah madrasah digital care, atau di mana setiap siswa itu satu laptop atau satu HP. Kemudian kita yang ada di sekolah swasta ingin sama dengan negeri, mengintegrasikan antara inovasi pendidikan dengan program-program dari pemerintah tersebut, tapi dengan sumber daya yang sangat minim. Itu kira-kira solusinya bagaimana? Terima kasih. Maaf Pak Taufik, boleh saya minta bantuan di teman-teman? Mungkin di sini ada Pak Yedi yang hadir, beliau yang bisa menjawab pertanyaan dari Bapak. Kita sharing mawon. Okay. Ya, boleh teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Taufik. Izin, Bu. Oh, mau Pak Bambang dulu, silahkan. Oh, mangga. Mangga, Pak. Menanggapi dari Pak Taufik tadi, saya lihat judulnya itu inovasi pendidikan masa depan ya. Yang artinya memang tidak melihat ke apa yang sedang terjadi sekarang. Adapun ketimpangan tiap sekolah soal media pembelajaran yang apakah sudah maju atau masih anggap saja masih lama gitu, atau kesannya mungkin masih primitif gitu. Mungkin dari instansi pemerintah itu sudah memberikan solusi berupa bantuan-bantuan, salah satunya mungkin BOS itu yang memang dilihat dari banyaknya siswa. Terkadang kalau kita melihat ke sana, ternyata di sini bisa kita simpulkan justru jadi kesempatan buat beberapa pihak masyarakat yang bukan ingin memajukan pendidikan di sekolahnya atau memajukan satu instansi sekolah di tempat tersebut. Ini Pak Taufik, di tempat saya itu bahkan dikarenakan banyaknya bantuan dari pemerintah tujuannya untuk memajukan instansi pendidikan itu ya. Justru jadi semakin banyak beberapa kelompok masyarakat yang membuat sekolah sendiri karena menginginkan bantuan tersebut. Nah, jadi kalau misalkan kita mengandalkan bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan yang tadi,
Justru ini menjadi kesempatan bagi yang lain, bahkan yang ingin membuat sekolah yang akhirnya SDM-nya setiap tahun tetap bahkan berkurang SDM siswanya itu, tapi sekolahnya bertambah. Akhirnya apa? Banyak yang saling memperebutkan siswa sampai dengan berbagai cara. Tuh. Adapun kalau kita melihat ke pemerataan soal memberikan bantuan atau proses kependidikan yang layak, atau bahkan sampai yang disebutkan tadi itu anggap saja modern, saya kira ini kembali lagi ke SDM tersebut. Tidak harus selalu mengandalkan pemerintah saja, bahkan masyarakat kalau misalkan mendukung pada pendidikan di satu instansi sekolah itu bisa saja memajukan sekolah di wilayahnya, di sekolahnya sampai menjadi layak, bahkan lebih dari layak gitu, bisa saja seperti itu. Nah, tapi ya begitulah, dikarenakan bahkan maaf ya, anggapan dari sebagian masyarakat itu instansi sekolah sekarang itu hanya memikirkan bab uang, bukan kemajuan pendidikannya. Karena kan ya tadi itu gitu. Banyak yang mengandalkan bantuan pemerintah untuk mendapatkan bantuan yang tadi, terutama masalah yang memang peruntukannya bukan hanya untuk itu. Gitu Pak Taufik. Terima kasih. Ya, mungkin yang lain. Makasih Pak Rahmat tadi ya, yang sudah menanggapi pertanyaan dari Pak Taufik yang berkaitan dengan inovasi pengelolaan lembaga yang notabene untuk swasta itu dananya terbatas, ya, dibandingkan dengan sekolah-sekolah negeri yang memang sangat dimanjakan oleh dana. Seperti itu ya. Ya kan Pak Bambang? Atau yang lainnya? Diberi kesempatan. Bu Dini, silakan Bu Dini mau menanggapi atau memberikan jawaban. Ya, Pak Jaki, boleh. Saya ingin menanggapi yang Ya, tadi. biar efektif, biar waktunya beberapa kelompok bisa diskusi pada hari ini, yang sampai molor lagi karena waktunya sudah mepet untuk UTS. Baik, Pak. Kedengaran nggak ya suaranya? Jelas Bu, jelas. Ya, menanggapi dari tadi yang Pak Rahmat sampaikan, memang saya setuju sekali, dan yang tadi Pak Taufik tanyakan terkait dengan bagaimana cara kita madrasah untuk menyetarakan ya, terutama dalam sarana prasarana. Yang saya sedikit tahu, kemarin tahun 2023 itu ada beberapa madrasah di lingkungan saya di Sumedang, khususnya itu yang mendapat bantuan sarana prasarana berbasis digital, dan itu diajukan dari emis oleh operator. Saya tidak tahu apakah di daerah atau wilayah Ibu Bapak ada nggak yang seperti itu. Ada beberapa di madrasah di sekolah di Sumedang ini yang mendapatkan kemarin itu whiteboard interaktif kalau tidak salah, sekumplit-kumplitnya. Nah, jadi menjawab dari pertanyaan tadi Pak Taufik terkait dengan lebih ke sarana prasarana ya dalam teknologi, selain dari dana BOS yang kita sembil-sembilkan sedikit, bisa juga itu dari akun emis, pengajuan SIMSAR Pras kalau tidak salah. Bagaimana Bapak operator yang menanggapi, benar tidak itu? Kalau madrasah saya sendiri sih belum mendapatkan ya bantuan tersebut. SIMSAR Pras, Bu. SIMSAR Pras.
silahkan. Ya, Sinsarpas itu ada di EMIS dan diajukan oleh operator. Saya tahu dari madrasah yang memiliki sudah mendapatkan bantuan tersebut. Itu sih Pak Taufik kalau dari saya, dari yang ada di lapangan ya. Mungkin Pak Bambang yang mengurus EMIS lebih tahu tentang teknis dan juknisnya. Terima kasih Pak Jaki. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu Dewi yang sudah berpartisipasi menanggapi pertanyaan dari Pak Taufik. Ada lagi pertanyaannya? Atau ada yang menanggapi? Kalau tidak ada, kita masuk ke kelompok berikutnya saja dulu. Biar nanti sambil berjalan ya. Tadi kelompok berapa Bu Dewi itu? Kelompok 6 ya? Bu Dewi, Ya, kelompok 6, Pak. kelompok berapa tadi? Kelompok 6. Kelompok 6 tadi Pak. Kelompok 6. Kan kelompok 7 siapa? Kelompok 7. Biar sambil berjalan saja. Nanti dalam Kelompok perjalanan bisa. Pak Muhammad Saifuddin yang akan yang akan memaparkan presentasi hari ini Pak dari kelompok 7. Pak Syafudin, mana Pak Syafudin? Pak Syafudin? Ya, Pak Syafudin silakan Pak Syafudin. Pak Syafudin. Waktunya dipercepat, Pak. Kalau tidak ada mungkin dari saya saja Pak. Ya, silakan Bu, dipercepat Bu. Ya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 7 akan memaparkan tentang inovasi bidang manajemen organisasi pendidikan. Definisi inovasi pendidikan sendiri yaitu Dipercepat Bu. Ya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang atau kelompok dan masyarakat. Baik dari hasil invensi atau discovery, inovasi dilakukan untuk mencapai berbagai tujuan atau memecahkan suatu permasalahan. Secara sederhananya, inovasi dapat diartikan sebagai pembaharuan. Mengapa manajemen diperlukan dalam proses inovasi? Yaitu karena manajemen merupakan suatu proses atau kejadian yang melibatkan perencanaan, pengaturan, kepemimpinan, koordinasi, pergerakan, pengawasan, dan evaluasi. Dalam konteks inovasi, manajemen membantu dalam merancang, mengelola, dan mengarahkan implementasi inovasi secara efektif dan efisien. Manajemen yang baik dapat memastikan bahwa inovasi dilakukan dengan tepat, terarah, dan dapat memberikan manfaat yang diharapkan. Dengan adanya manajemen yang baik, inovasi dapat berhasil diimplementasikan dan memberikan dampak positif bagi organisasi pendidikan. Peran lembaga pendidikan dalam meningkatkan taraf hidup manusia memiliki peran yang penting. Melalui proses pendidikan, lembaga pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia secara menyeluruh. Tujuan pendidikan mencakup aspek keagamaan, moral, pengetahuan, keterampilan, kesehatan jasmani, dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan
dan kebangsaan. Dengan memberikan pendidikan yang berkualitas, lembaga pendidikan membekali individu pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan, baik secara pribadi maupun profesional. Melalui pendidikan, manusia dapat mengembangkan potensi dan kemampuan mereka sehingga mampu berkontribusi secara positif dalam masyarakat dan mencapai kesuksesan dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian, lembaga pendidikan berperan sebagai tempat yang memberikan pembelajaran, pengembangan diri, dan persiapan untuk menghadapi tantangan kehidupan. Melalui pendidikan yang baik, lembaga pendidikan dapat membantu individu mencapai potensi maksimal mereka dan meningkatkan taraf hidup manusia secara keseluruhan. Dan itulah pembaharuan dibutuhkan dalam memanajemen organisasi pendidikan. Itu adalah materi yang ingin kami sampaikan pada hari ini, betapa pentingnya inovasi pendidikan, betapa pentingnya inovasi di bidang manajemen organisasi pendidikan. Terima kasih Pak Jaki, itu dari kelompok 7. Oke, makasih Bu Dini. Sampai di sana. Makasih. Ada mau menanggapi pemaparan dari Bu Dini? Yang lain, coba Pak Nuryanto, Pak Raffi. Silakan. Baik Pak Jaki, untuk menghidupkan diskusi hari ini, jika tidak ada yang bertanya, apakah boleh saya yang bertanya saja? Silakan Bu. Jadi saya mempunyai satu pertanyaan yang sangat berkaitan di lapangan ya. Saya ingin tahu di madrasah Bapak Ibu mungkin yang siswanya sudah berjumlah beribu-ribu siswa, inovasi apa sih yang diterapkan di madrasah Bapak Ibu dan bagaimana bidang manajemennya? Itu aja Pak Jaki. Terima kasih. Ya, mungkin ada mau jawab pertanyaan dari Bu Dini tentang implementasi ya dari inovasi di sekolah teman-teman. Bisa sampai sukses gitu. Ya, sampai bisa Siswanya beribu-ribu atau beratus ya melaksanakan inovasi dengan baik. Mungkin ada apa gitu kan? Dengan cara apa, bagaimana? Ya, betul Pak. Bisa berhasil. Oke, silakan. Ayo kita berbagi, teman-teman semua dari seluruh Indonesia punya pengalaman atau yang bisa disampaikan di forum ini. Silakan Pak Bambang. Saya lagi ya. Ya, Pak Bambang lagi nih. Yang lainnya belum bisa tahu bagaimana nih. Silakan Pak Bambang. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir hari ini. Mudah-mudahan kita berdiskusi saat sekarang ini bisa menemukan banyak ilmu baru ya, yang tentunya kaitannya adalah bagaimana membuat sebuah inovasi yang notabene-nya untuk kemajuan madrasah kita masing-masing. Berangkat dari 2 pertanyaan tadi, yang pertama dari sahabat kami dari Wonosobo ya, Pak Topik, dan sekarang disambung dengan Bu Dini. Sebetulnya ada satu kesimpulan yang kalau kita tarik garis merahnya itu ketemu. Kenapa? Karena hakikatnya sebuah madrasah yang baik itu sangat tergantung kepada manajerial yang ada. Artinya, SDM yang ada di madrasah tersebut sangat berpengaruh kepada eksistensi madrasah itu dan
berpengaruh juga kepada keberlanjutan dan keberlangsungan sebuah madrasah. Yang pertama, kalau kita mau urai, sebagai seorang manajer di sebuah sekolah ya, atau di sebuah madrasah, atau katakanlah subjeknya adalah kepala madrasah, ya, baik itu di jenjang RA, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah maupun aliyah, itu ketika kepala madrasah tidak memiliki satu inovasi, tidak memiliki sebuah goal setting ya, maka ya tidak akan maju itu sekolah. Maka hal yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang top leader adalah dia mampu menjadi change agent, ya, agen perubahan minimal untuk madrasahnya. Ya. Change agent yang dimaksud di sini adalah kepala madrasah itu harus memiliki sebuah goal setting, ya, satu tujuan yang akan dicapai dalam bentuk barangkali atau istilahnya diurai dalam sebuah rencana jangka menengah maupun rencana jangka panjang. Jadi rencana itu kan ada 3 Bapak Ibu semuanya ya. Ada rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan rencana jangka panjang. Dan itu dibuat, dibukukan, dan betul-betul ada sebuah inovasi atau sebuah aplikasi yang yang dijadikan sebagai tuntunan, sehingga goal setting yang sudah dicanangkan di awal melalui rapat awal tahun barangkali itu menjadi target yang harus dicapai. Itu yang pertama. Dan seberapa kuat goal setting ini akan dicapai, akan dikejar. Nah, maka di sini akan menjadi sebuah tuntutan ya, sebuah mimpi yang betul-betul menjadi cita-cita. Itu yang pertama. Jadi sebagai seorang kepala madrasah itu harus dimiliki. Dan tugas kepala madrasah itu memang salah satunya adalah berfungsi sebagai manajerial. Selain ada fungsi supervisi. Berikutnya menjawab pertanyaan dari Pak Topik ya, terkait dengan ada semacam kesenjangan antara madrasah ibtidaiyah negeri atau MIN dengan madrasah ibtidaiyah swasta. Nah, betul bahwa anggaran yang ada di MIN itu kan dasarnya adalah DIPA, sedangkan anggaran yang ada di madrasah swasta itu mengandalkan hampir sepenuhnya dari dana BOS. Dana BOS, dan mungkin kalau bahasa saya ya, kalau dana BOS itu adalah rezeki sekolah, rezeki madrasah dari langit. Namun ada juga kalau di madrasah swasta itu saat sekarang masih boleh mengambil entah bahasanya infak dari bawah atau sedekah dari bawah, entah bahasanya SPP. Itu yang pasti biasanya suka ada. Hanya saja kembali lagi kepada top leader yang disebut sebagai kepala madrasah, karena top leader atau kepala madrasah itu memiliki satu fungsi, yaitu fungsi kewirausahaan. Jadi artinya apa? Artinya bagaimana sebagai seorang kepala madrasah itu mampu dia membuat sebuah program-program yang dapat menghasilkan pendapatan-pendapatan di luar pendapatan yang diperoleh oleh madrasah itu melalui dana BOS dan sebagainya ya, termasuk tadi yang disinggung Bu Dini terkait bantuan Sarpras melalui SIM Sarpras oleh petugas pendataan yaitu operator ya. Jadi sebetulnya ini bukan tugas operator. Ketika kepala madrasah punya cekurang boga kerentek kana hate, atau ya bahasa Indonesianya apa ya? Bahasa Indonesianya punya keinginan yang kuat di dalam hati, kemudian keinginan itu diimplementasikan, maka diberikan sebuah saluran ya. Salah satunya adalah SIM Sarpras. Jadi SIM Sarpras itu bisa kita dapatkan melalui satu pengajuan
lewat aplikasi yang sudah disediakan oleh Kemenak. Bukan hanya Simsarpras ya, Simsarpras. Banyak sekali hari ini di Kemenak itu website-website yang diberikan terkait dengan bantuan-bantuan termasuk PIP, kemudian bantuan yang lain-lainnya. Memang yang menjadi dasar dari itu semuanya adalah Education Management Information System atau disebutnya EMIS itu. Nah, jadi untuk menghilangkan ketimpangan yang ada, maka fungsi kepala madrasah sebagai seorang Ching agent, dan mampu mengembangkan kewirausahaan itulah akan menjadi sebuah goal setting yang cukup bisa mengubah atau membuat inovasi di lembaga pendidikan atau lembaga madrasah itu bisa berkembang. Selanjutnya, Bapak Ibu yang berbahagia, jadi konteksnya ketika sekolah itu sudah mampu memiliki satu manajemen yang kuat, maka disitulah akan timbul satu brand image, ya brand image yang kaitannya nanti dengan trust yang dimiliki oleh lembaga tersebut terhadap masyarakat. Jadi artinya apa? Artinya begini Bapak Ibu, ketika madrasah itu sudah memiliki sebuah kepercayaan yang sangat luar biasa minimal di lingkungan sekitar madrasah itu berada, maka tidak menutup kemungkinan seluruh warga sekitar situ akan selalu mendukung keberadaan eksistensi madrasah itu yang endingnya para orang tua akan lebih senang, akan lebih percaya, akan lebih yakin menitipkan pendidikannya kepada putra-putrinya kepada lembaga tersebut. Itu triknya. Trik yang kedua, tadi saya terkesan dengan penjelasan materi yang disampaikan oleh Ibu Dewi ya. Kenapa? Karena ada satu inovasi yang berbasis digital. Nah, ini sebuah modal ya Bapak Ibu semuanya. Ini sebuah modal bahwa ketika sebuah lembaga madrasah sudah mampu mengintegrasikan literasi digital ke setiap pendidikan yang ada di madrasahnya, maka ini akan menjadi sebuah bahasa saya itu adalah PR ya. PR itu public relation yang sangat kuat, yang sangat bagus, dan dia akan mampu menjangkau setiap diri, setiap orang yang tadinya nggak kepikirkan ya. Jadi begini, saya punya sebuah cerita. Ada sebuah lembaga madrasah aliyah ya, waktu itu saya berkunjung dan sharing dan kebetulan kepala madrasahnya apa ya Maaf Pak bahasanya Bambang, ya? dipersingkat waktunya. Nanti ada 2 kelompok lagi yang belum Pak Bambang. Oke, Kita serius. dipersingkat saja, Baik. maaf. Jadi saya ingin menyampaikan satu hal ya. Jadi ternyata dengan mengintegrasikan literasi digital, dia menjadikan madrasah itu sebagai objek untuk dibuat sebuah konten kreator dan itu dipublish lewat media-media yang mereka punya ya. Ada YouTube, ada Facebook, ada TikTok, Instagram dan sebagainya, sehingga menjadi satu siar dan mengundang banyak sekali banyak sekali peserta didik yang dari luar daerah. Jadi intinya kreativitas yang tinggi dan sebuah manajemen yang bagus dan memiliki satu goal setting yang tepat dan jelas akan menjadikan madrasah itu akan berkembang. Kira-kira begitu gambarannya Bu Dini. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Pak Jaki. Saya kembalikan. Ya, makasih Pak Bambang ya. Mohon maaf Pak kalau saya cut karena memang kita masih ada
beberapa kelompok lagi yang belum diskusi, sedangkan deadline-nya hari ini sudah bisa menyelesaikan paling nggak minggu depan. Oke, berikutnya kami beri kesempatan untuk kelompok 8 ya untuk menyampaikan presentasinya. Silakan kelompok 8 siapa? Ketika nanti masih ada waktu, ketika masih ada waktu bisa kita diskusinya jauh lebih panjang lagi. Kita selesaikan dulu kelompok berikutnya. Kelompok 8, Bu siapa? Silakan coba siapa? Bu Yuli. Bu Yuli silakan. Kelompok Bu Yuli sama 8. siapa saja? Kelompok 8. Soalnya Bu Sola nggak ada aktif, Pak. Siapa? Bu Sela nggak aktif, jadi saya belum direkap ya. Karena waktunya sudah tidak ada lagi, Bu. Udah Tadi kan dihubungi belum? Pak dosen sudah sampaikan waktunya tidak ada lagi karena minggu depan sudah harus UTS. Gitu kok. Untuk kelompok 9. Lanjut kelompok 9 aja dulu, Pak. Nanti Ya, saya kelompok 9 buat silakan, lagi. kelompok 9. Ya. Pak Nafis. Iya, Pak Nafis. Pak Nafis, semangat Pak Nafis. Ya, assalamualaikum. Pengen nih. Ya, Bentar, silakan Pak bentar. Nafis. Cari tempat dulu. Ya, cari yang enak, Pak. Ambil ngopi. Pak Nafis. Ini saya handphone, jadi tidak bisa screen share gitu. Jadi tolong yang Materinya udah Halo? dikirim, Pak, ya, di grup. Sudah kelihatannya Pak. sudah. Saya baca dari sini saja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk waktunya. Ini terima kasih untuk kelompok 9 ya. Terdiri dari saya sendiri yaitu Nafis Abrori dengan Ibu Happy ya, dengan Bu Siti Erah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, terkhusus untuk Bapak dosen, Bapak Lukman. Hari ini kita mau mempresentasikan yaitu monitoring. Maaf, kedengaran enggak suaranya ya? Ini Jelas. Oke. Itu monitoring evaluasi dalam inovasi pendidikan. Ya, jadi langsung saja rumusan masalahnya di sini saya akan bahas 4 poin. Yang pertama adalah hakikat monitoring evaluasi. Jadi pentingnya monitoring di situ merujuk pada tindakan monitor terhadap sesuatu. Monitoring inovasi bertujuan mengetahui perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan program inovasi. Apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Jadi itu hakikat dari monitoring sebuah evaluasi pendidikan. Nah, kegiatan controlling itu mencakup yang pertama, menetapkan standar pelaksanaan, yang artinya pelaksanaan inovasi harus terlebih dahulu melakukan standarisasi. Jadi artinya jadi untuk sebuah melakukan kontrol ya, itu jadi ada standarnya poin A, poin B begitu, sehingga ada sesuatu yang menjadi target. Yang kedua, pengukuran pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan standar. Standar pada tahapan kerja selanjutnya akan menjadi tolak ukur. Percapaian standar berarti indikasi positif terhadap tercapainya keberhasilan itu dalam kegiatan controlling. Yang ketiga, mencakup yaitu menentukan kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Artinya apa? Bentangan jarak antara hasil dan standar tindak lanjut akan dapat ditentukan ketika kesenjangan tampak jelas ukurannya. Jadi ada kegiatan membandingkan begitu.
Yang kedua, evaluasi program inovasi. Sebagai suatu usaha yang mempunyai tujuan, sudah sewajarnya jika secara implisit dan eksplisit inovasi pendidikan mengandung masalah evaluasi atau penilaian. Hal ini dilakukan sebab setiap saat orang perlu mengetahui dengan alasan bermacam-macam sejauh mana standar ditetapkan yang sudah terwujud atau terlaksana dalam usaha-usaha yang dijalankan. Bagi para pelaksana inovasi, masalah penilaian adalah masalah yang selalu implisit dalam pelaksanaan inovasinya. Nah, dilihat dari tujuan dan fungsinya, penilaian inovasi ada beberapa poin. Yang pertama yaitu memberikan umpan balik kepada pelaksanaan program dalam rangka memperbaiki kinerja inovasi yang lebih tepat sesuai dengan tingkat kemampuan dan potensi yang dimiliki. Yang kedua, memberikan informasi kepada masyarakat tentang keberhasilan program dengan tujuan memperbaiki atau mengembangkan program inovasi lanjutan. Nah, tujuan dan fungsi yang ketiga yaitu menentukan tingkat keberhasilan yang dibutuhkan untuk rancangan laporan kepada pihak yang berwenang seperti Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, atau madrasah, dan masyarakat. Pada pihak lain, evaluasi inovasi juga berguna untuk mendukung objektivitas pengamatan yang dilakukan petugas evaluasi dan monitoring. Yang B, menimbulkan perilaku di bawah kondisi yang relatif terkontrol. C, mengukur sampel kemampuan individu. D, memperoleh kemampuan mengukur hasil yang sesuai dengan tujuan dan standar yang ditetapkan. Yang E, menggunakan kondisi yang tidak kasat mata atau hal yang tidak terduga. Dan F, mendeteksi ke karakteristik dan komponen-komponen yang berlaku. Jadi itulah fungsi dari penilaian. Jadi ada banyak, saya langsung aja. Yang ketiga yaitu ciri-ciri monitoring yang baik. Yang pertama, dilakukan secara berkelanjutan, jadi tidak sekali saja, tapi memang ada keterlanjutannya. Untuk apa? Yaitu yang B, melibatkan perkembangan program dan kerjasama tim. Dalam hal ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam mengambil keputusan dan kebijakan pembelajaran dan sebagai bahan evaluasi. Maaf. Yang C, bergantung pada kualitas perencanaan, dan D, menuntut kunjungan secara berkala didukung dengan analisis perkembangan dan laporan-laporan. Itu biasanya memiliki ciri-ciri monitoring yang baik. Selanjutnya yaitu poin yang kedua yaitu B, prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi program inovasi. Yang pertama, prinsip menyeluruh, monitoring dan evaluasi mencakup berbagai aspek. Di antaranya yaitu relativitas keuntungan program atau keuntungan relatif program terhadap upaya pengembangan pendidikan, konsistensi program dan atau keajekan program terhadap tujuan yang hendak dicapai, kemudian kemudahan, kemudahan artinya kemudahan dalam tryout, kemudahan penggunaan, kemudahan dalam pengujian, dan sebagainya. Yang D, observabilitas atau kemudahan untuk observasi. Program bukan suatu tertutup, melainkan bersifat terbuka. Kompleksitas mencakup keseluruhan program, keterlibatan usaha, dan pelatihan kerjasama. Yang kedua, prinsip kontinuitas atau berkelanjutan mengandung makna adanya upaya untuk menerus mengikuti pertumbuhan, perkembangan, perubahan situasi, kondisi, serta segala hal yang menyangkut upaya inovasi. Yang ketiga, prinsipnya yaitu objektivitas, yaitu artinya mengandung makna keikhlasan, kearifan ketika melakukan monitoring dan evaluasi, mengedepankan kepentingan ilmiah daripada kepentingan perasaan. Nah, ini yang banyak di objek sebagai seorang monitoring itu biasanya kebanyakan memperhatikan perasaan, bukan ilmiah saja. Ya, poin yang C, objek monitoring dan evaluasi program. Objeknya apa saja? Yang pertama, proses permulaan
proses pemulaan monitoring dengan kegiatan pengumpulan informasi, yaitu objeknya ya, yang mau dimonitor apa. Yang pertama, yaitu agenda setting, monitoring, dan evaluasi harus mampu menjangkau wilayah agenda setting. Yang B, agenda penyesuaian meliputi masalah dengan inovasi yang digunakan dan rencana desain penerapan inovasi. Yang C, keputusan menerima inovasi jangkauannya pada seberapa jauh inovasi yang dapat diterima. Seberapa banyak masyarakat menerima inovasi tersebut. Yang kedua, objeknya yaitu proses implementasi sasaran monitoring, ya, monitor dan evaluasi, yaitu kejadian, kegiatan, keputusan, penggunaan inovasi. Dan dapat ini di sisi kegunaannya dalam implementasi ini diantaranya yaitu redefinisi sasaran atau adalah kegiatan modifikasi atau reinvensi sehubungan dengan kegiatan inovasi yang dilaksanakan. Yang B, klarifikasi sasarannya, yaitu adalah hubungan inovasi dengan organisasi dan tindak lanjut inovasinya. Di implementasinya semacam itu. Yang C, rutinisasi. Pada bagian ini dimonitor dan dievaluasi dalam inovasi dapat diterima sebagai kostum. D, penggunaan sehari-hari. Dan objek yang ketiga yaitu proses penutup kegiatan monitoring dan evaluasi penting dilakukan dalam sebuah program inovasi pendidikan, yang artinya ini mengetahui perkembangan penyelenggaraan program. Evaluasi dapat mengetahui tingkat keberhasilan program. Jadi perlu adanya sebuah proses-proses dalam monitoring suatu lembaga pendidikan atau apa itu. Poin yang ketiga, yang terakhir yaitu D, implementasi, monitoring, evaluasi dalam inovasi pendidikan. Berdasarkan seluruh tindakan inovasi, yang paling penting adalah ketercapainya keberhasilan program. Dalam hubungan dengan kegiatan inovasi, monitoring dilaksanakan untuk mengawasi dan mengecek kegiatan inovasi tersebut. Dari tindakan ini akan diketahui berbagai hal yang menyangkut pelaksanaan inovasi yang meliputi kelebihannya, kekurangan, kekuatan, dan kelemahannya. Tindakan-tindakan yang dapat mengubah atau setidaknya membuat program menjadi sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu ada beberapa. Yang pertama, memperbaiki peralatan atau sarana yang rusak. Ini juga dalam evaluasi, ya, monitor evaluasi ini sangat penting. Atau ada sarana yang tidak memadai, tidak menunjang program, misalnya dalam pembelajaran berbasis ICT atau TIK, ya. Peralatan internet rusak, hal ini akan menjadi hambatan tidak tercapainya program inovasi yang ada kaitannya dengan internet kita atau dengan TIK, ya. Yang kedua, mengganti program dengan program yang baru. Artinya apa? Melakukan update setiap ada evaluasi yang ada kekurangannya apa. Kalau program yang lama tidak berjalan, ya diganti program-program yang lebih baru, lebih fresh atau lebih kekini gitu. Dengan susunan dan perencanaan yang lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga, mengubah perilaku para pelaku inovasi ataupun para penerima inovasi. Mereka diarahkan pada kesadaran bahwa mereka sedang melaksanakan inovasi, rekomitmen dalam hal ini yang harus dibangun. Jadi melakukan pembangunan dalam orang yang penerima inovasi atau yang menciptakan sebuah inovasi. Yang keempat, melakukan reorganisasi institusi. Jadi melakukan tidak dong dikuasai dalam selamanya enggak, tapi melakukan program perubahan reorganisasi. Jadi yang muda-muda mungkin ditampilkan gitu. Hal ini penting mengingat keberhasilan program inovasi berkaitan dengan keberadaan organisasi. Di sekolah atau madrasah, organisasi dimaksud adalah susunan organisasi kepengurusan sekolah
mulai kepala sekolah atau kepala madrasah, wakil, komite, urusan tata usaha, para pembantu kepala sekolah yang mengurusi masing-masing bidang dan siswa. Jadi wakil-wakil kepala sekolah itu mungkin ada reorganisasi dalam 5 tahunan, atau 4 tahunan, atau 6 tahunan begitu. Ini penting karena apa? Biar tidak monoton, biar ada semacam apa ya, pembaruan gitu. Pembaruan ide atau ada lain-lain. Yang ketiga, yang terakhir yaitu kesimpulannya. Yang pertama berbagai kenyataan optimalnya inovasi pendidikan di sekolah ya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu manajemen pendidikan. Ya. Dalam kenyataannya manajemen pendidikan yang selama ini bersifat sentralistik telah menempatkan sekolah pada posisi marginal, kurang berdaya, bahkan terpasung kreativitas mendorong tiap sekolah atau madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikannya di sekolah. Yang kedua, kesimpulannya, konsep inovasi ini merupakan ide baru dalam wacana manajemen pendidikan di Indonesia. Sebagai ide baru, tentu konsep inovasi ini tidak secara otomatis sempurna. Oleh sebab itu, masukan-masukan yang berharga dan konstruktif dapat diterima. Yang ketiga, terakhir, adapun pelaksanaan monitoring dan pengawasan dapat dijadikan alat ukur dan penilaian dari semua kerja, sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan, baik secara kualitas dan kuantitas inovasi secara efektif. Nah, itulah beberapa jadi kesimpulan dalam pentingnya monitoring dan hal-hal yang terkait dengan monitoring evaluasi dalam pendidikan, program-program pendidikan. Oke, terima kasih. Begitu saja. Mohon maaf atas kekurangan dari presentasi ini. Semoga dari teman-teman Bapak Ibu memberikan masukan-masukan atau tambahan-tambahan dari materi kita. Begitu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nafis telah mempresentasikan tentang monitoring dan evaluasi. Silakan teman-teman yang lain mau menambahkan Bu Eroh dari kelompok 9. Kelompok 9 enggak. Udah Pak, cukup Pak. Cukup aja. Tambah Bu, ditambah aja nggak apa-apa. Tambah aja Bu, tambah. Ya. Udahlah, udah itu materi Pak. Mohon maaf Pak Jaki. Ya, silakan Pak Taufik. Daripada yang lain malu-malu, saya Ya, tok ngompor-ngompori. Terima kasih Bapak Ibu guru yang baik hati dan rajin menabung. Maaf Pak Nafis, ini saya ingin mengkonfirmasi Pak Nafis. Bagus, yang dimaksud di sini dalam monitoring terkait dengan inovasi pendidikan, tadi yang disampaikan Pak Guru Nafis kan sudah jelas bahwa inovasi pendidikan adalah ide baru. Baru loh. Nah, kemudian di sini kan ada monitoring yang dimaksud yang monitoring itu pengawas madrasah atau pejabat yang ditunjuk oleh pengawas madrasah atau tim penjamin mutu madrasah. Ini yang monitoring. Itu siapa? Kemudian yang kedua, yang dimonitoring itu program inovasi dari kepala madrasah atau dari guru. Itu dulu. Terima kasih. Ya, makasih Pak Taufik. Pak Nafis. Langsung berodong dengan kebiasaan Pak Taufik. Ya, gini ya. Jadi untuk tentunya dilakukan dari hilir ke hulu atau hilir. Jadi ketika ada dari pengawas itu tentunya kita kan punya tim penjamin mutu ada, terus pengawas madrasah juga ada. Jadi mungkin itu juga berkaitan, saling dari Pak Pengawas memberikan monitoring, dari Kepala Madrasah juga memberikan monitoring kepada guru-guru. Tentunya semua aspek yang yang berkaitan dengan kemadrasahan atau dengan inovasi-inovasi tersebut tentunya memiliki
memiliki tugas masing-masing. Untuk kepala madrasah otomatis monitoring guru-guru yang lain gitu. Misalnya terus dari apa namanya pengurus juga monitoring kepala-kepala madrasah gitu. Dan kemadrasahan itu dimonitoring oleh pengawas gitu kan. Jadi memang ada saling monitor untuk memperbaiki lah kejanggalan-kejanggalan atau permasalahan-permasalahan yang ada. Tentunya apa yang dimonitoring tentunya tadi ya yang sudah disebutkan ya, ada beberapa program-program inovasi atau program kerja atau inovasi yang berjalan, tentunya itu yang dimonitoring. Apakah kan sebelum dimonitoring tadi kan ada target ya, ada standarisasi. Nah, apakah sudah sesuai dengan standarisasi itu atau enggak gitu. Nah, dari mana ambilnya gitu kan. Jadi project apa atau objeknya apa yang harus dimonitoring, tentunya dari pihak madrasah juga memiliki ada inovasi-inovasi. Terus dari pihak-pihak keterkaitan tadi kepala madrasah contoh memberikan sebuah inovasi, tentunya di situ dimonitoring oleh yang atasnya lagi gitu. Nah, dari keseluruhan ya, tentunya ada monitoring dari pengawas madrasah tadi. Itu Pak, ya saya juga gimana ya, belum begitu familiar lah tentang karena tidak punya pengalaman menjadi kepala madrasah maupun apa, jadi itu sepengetahuan saya begitu Pak. Terima kasih Pak Guru Nafis. Masalahnya begini Pak Guru, masalahnya gini. Terkait kalau dengan istilahnya inovasi itu kan bentuk pengembangan atau ibaratnya adalah sebuah pelengkap. Ketika kita mengajar menggunakan misalnya metodologi log-R atau menggunakan singular learning, kita mengadakan pengembangan lah, itu namanya inovasi kan seperti itu. Tapi secara pakem itu kan secara pakem dalam sebuah aturan atau regulasi kan tidak ada. Artinya gini, kalau pengawas itu mempunyai kewajiban monitor terhadap kepala madrasah terkait dengan manajerial, kemudian terkait dengan profesional, kemudian dengan kewirausahaan dan sosial. Kemudian kalau kepala madrasah ketika memberikan monitor atau evaluasi kepada guru itu terkait dengan supervisi akademik dan non akademik. Kan seperti itu. Ya. Oh, berarti itu tim penjamin mutu ngoten nggih. Ketika sudah membuat program inovasi, kemudian akhir tahun masing-masing tim penjamin mutu madrasah yang terdiri dari kepala madrasah, guru, komite, kemudian ketua yayasan melaksanakan evaluasi akhir misalnya 1 tahun misalnya katakanlah dari perencanaan apakah program inovasi ini terlaksana dengan baik atau tidak. Itu seperti itu mungkin ya Pak Nafis ya. Kira-kira begitu. Terima kasih matur nuwun nggih matur nuwun. Terima kasih. Siap Pak Taufik, siap. Ya, Pak Taufik, terima kasih. Yang lain? Tentang monitoring, evaluasi, inovasi yang disampaikan oleh Pak Nafis. Ada yang mau menambahkan lagi? Mungkin Bu Happy mau menambahkan. Bu Happy atau siapa? Pak Tantan? Bu Wenti mau menambahkan? Pak Aus? Bu Nenden? Mungkin Pak moderator dulu. Pak. Nyimak dulu Pak. Ya, mungkin saya akan menambahkan saja sedikit tentang pertanyaan dari Pak Taufik yang berkaitan dengan jenjang ya, jenjang evaluasi dan monitoring. Kalau saya melihat bahwa semua peningkatan kinerja guru itu tergantung bagaimana dari sisi kepemimpinan kepala sekolah atau kepala madrasah. Istilah intinya. Kepala madrasah juga dimonitoring oleh pengawas sekolah, atau kalau di yayasan ada yang memiliki direktur kelembagaan bisa juga memonitoring yang namanya kepala sekolah. Jadi berjenjangnya seperti itu kalau menurut saya. Jadi guru itu dimonitoring atau disupervisi oleh kepala sekolah itu dimonitoring atau disupervisi oleh pengawas sekolah atau direktur yang ada di sekolah di yayasan. Kalau di saya itu ada yang namanya
tim pengembangan sekolah ya, Pusditbang, penelitian dan pengembangan. Jadi Pusditbang itulah yang tugasnya memonitoring program-program dari tiap tingkatan, baik itu MI, MTS maupun MA. Itu jadi jenjangnya seperti itu. Jadi untuk menghasilkan pendidikan yang inovatif atau yang berhasil ya seperti itu. Jadi untuk tingkatan itu tergantung dari manajemen atau manajerial sebagai seorang kepala sekolah. Disitulah intinya. Oke, terima kasih. Itu akan meningkatkan kinerja guru. Seperti itu. Itu tambahan dari saya. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan. Pak Bambang silakan. Mau nambahin lagi? Tadi yang Jangan disampaikan dikat Pak tapi ya. Jaki itu memang betul. Kalau memang berjenjang itu memang betul yang disampaikan Pak Jaki. Cuman saya tergelitik dengan itu kata-kata inovasi, tentu. Nah, Karena sepengetahuan kita itu kan terkait dengan inovasi kan itu pengembangan masing-masing guru dan masing-masing madrasah. Artinya seorang pengawas itu tidak berhak untuk memonitoring itu, karena bukan ranahnya. Kalau monitoring kepala madrasah ya terkait dengan program manajerialnya, kemudian kewirausahanya kan seperti itu. Kalau tapi bisa misalnya juga dengan Pak Taufik. guru, misalnya Pak dengan Taufik. guru ya terkait dengan akademiknya, non akademiknya kan seperti itu. Bisa Inovasi juga itu. Pak Taufik. Bisa Jadi, juga Pak seorang Taufik. pengawas itu menyampaikan penilaian terhadap inovasi dari seorang guru gitu. Bagaimana guru itu dalam mengajar di kelas. Itu juga bisa dilakukan oleh seorang pengawas. Karena kan pengawas itu bukan hanya sekedar mengawasi secara manajerial sekolah tersebut, tapi juga meningkatkan kualitas guru. Itu juga bisa Pak Taufik. Jadi sebenarnya seperti itu. Menurut saya sih, jadi pengawas sekolah itu bisa juga memonitoring atau mengawasi atau memberikan tanggapan terhadap inovasi yang telah dilakukan oleh seorang guru di sekolah. Seperti itu. Terus Pak Yaki. Cuman yang tadi disampaikan oleh Pak Guru Nafis itu program inovasi pendidikan. Oke, ya. Iya Pak Taufik, begitu tentunya ya tadi ya, tim tadi ya, bukan pengawas madrasahnya. Enggak. Memang yang namanya inovasi itu yang pengembangan di madrasah sendiri. Ya begitu ya. Cukup. Siap, atur nuwun. Ya, sama-sama. Terus suwun. Siapa lagi? Tahun 2015 ketika Simpatika itu memunculkan satu menu ya, namanya menu PKG. Itu seingat saya tahun 2015. PKG itu adalah penilaian kinerja guru, kemudian ada juga PKKS ya, penilaian kinerja kepala sekolah. Barangkali itu yang menjadi objek dari pembicaraan kita saat sekarang ini. Jadi sebetulnya kalau pengawasan yang dilakukan oleh pengawas madrasah atau Pokjawas ya, itu dasarnya adalah tahun 2015 itu di sistem sudah dimunculkan melalui Simpatika waktu itu ya. Jadi guru dinilai diawasi oleh kepala sekolah sebagaimana fungsinya kepala sekolah itu mensupervisi ya guru-gurunya, baik itu ASN maupun non ASN. Kemudian kepala sekolah itu dinilai oleh pengawas ya di atasnya atau pengawas madrasah. Itu yang kemarin terjadi. Nah, pengawas itu datanya diawasi oleh kantor Kementerian Agama waktu itu. Jadi saya pernah terlibat saat itu dan di sistem sudah ada. Nah, barangkali itu yang menjadi tolak ukur. Lanjut Pak Jaki.
Ya, gimana? Sorry, hujan. Lanjut Iya kelompok Pak, lain dari barangkali. kelompok 9 sudah ya. Kelompok 8 gimana? Kelompok 8 udah siap biar targetnya selesai. Kelompok 8, Bu siapa tadi? Bu Yuli, Pak. Bu Yuli, Bu Yuli. Bu Yuli terus siapa lagi? Dengan Pak Sulistino, dengan Bu Sela. Bu Sela belum kelihatan ya? Pak Haitami. Bu Haitami kan udah out. Bapak, Pak. Bapak-bapak. Kalau Bu Oh, Bapak Haitami ya. sudah out. Kalau Pak Bu Sela Haitami ada kok, Bu Sela ada kok, Bu Sela. Bu Sela? Nggak aktif tadi saya hubungi, Pak. Ya sudah, kalau memang belum siap, nanti gabung dengan kelompok yang lain itu berarti 8, 10, 11, 12 ya, minggu depan ya. Iya, Pak. Materi sih sudah ada, cuman anggota saya belum ada. Kalau sudah ada nggak apa-apa Bu, presentasi aja Bu, kalau sudah jadi PowerPoint-nya, biar nanti kita diskusikan sama-sama. Seperti tadi Bu Oh, Dewi itu sebentar kan, saya kirim dulu ya, Pak ya. ya Bu Dewi juga sama kan tadi. Soalnya sinyalnya agak susah Pak sini, Pak. Lagi posisi mendung. Ini saya sudah hujan nih, sudah hujan deras. Gimana? Mau diskusi? Saya bantu untuk bagikan layarnya ya, Bu Yuli. Bu Yuli, Bu Yuli. Iya, Pak, bisa. Ya, Iya, bisa. saya bagikan layarnya ya, Bu Yuli tinggal menyampaikan presentasinya. Iya, Pak. Ya, silakan Bu Yuli. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menyampaikan tentang analisis manajemen berbasis sekolah atau yang disingkat dengan MBS. MBS merupakan strategi pengelolaan sekolah yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dalam mengelola sumber daya dan programnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pemberian otonomi yang lebih besar kepada sekolah. Lanjut, Pak.
Yang lanjut lagi. Yang ini Bu. Slide kedua, slide ketiga lagi, Pak. Latar belakang MBS. Itu tujuan, Pak. Latar belakang. Yang ketiga. Ini latar belakang Bu. Latar belakang MBS. Ya ini. Ya? Ini latar belakang MBS. Ya, ya. Latar belakang MBS. Yang diterapkan di Indonesia sebagai respon terhadap berbagai permasalahan dalam pendidikan seperti yang pertama, rendahnya mutu pendidikan, kedua, kesenjangan mutu pendidikan antar daerah, yang ketiga, efisiensi dan inefektivitas pengelolaan sekolah, keempat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Tujuan MBS. Tujuan MBS adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. 2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sekolah. 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Keempat, menciptakan sekolah yang bermutu dan akuntabel. Prinsip-prinsip MBS. Prinsip-prinsip MBS diantaranya adalah yang pertama, otonomi. Otonomi sekolah memiliki untuk mengelola sumber daya dan programnya, serta akuntabilitas. Sekolah bertanggung jawab atas kinerjanya kepada masyarakat. Yang ketiga, partisipasi. Masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan sekolah. Yang keempat, desentralisasi atau pengambilan keputusan yang dilegalisasikan ke tingkat sekolah, serta yang transparansinya, yaitu pengelolaan sekolah dilakukan secara transparan. Komponen-komponen MBS. Komponen-komponen MBS terdiri atas yang pertama ada kurikulum. Kurikulum sekolah dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik siswa di daerah setempat. Sementara pelajaran yang di sekolah dilakukan secara terpusat pada siswa dan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang inovatif. Penilaian siswa dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Sistem keuangan, komponen keuangan, yaitu sekolah memiliki otonomi untuk mengelola keuangannya. Sumber daya manusia, yaitu sekolah memiliki otonomi untuk mengangkat dan menghentikan guru serta staf lainnya. Yang terakhir, sarana dan prasarana sekolah memiliki otonomi untuk mengelola sarana prasarana sekolahnya. Manfaat MBS. Manfaat MBS memiliki beberapa di antaranya. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan. Kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sekolah. Ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Yang keempat, menciptakan sekolah yang bermutu dan akuntabel. Tantangan MBS. MBS memiliki tantangan beberapa di antaranya, yaitu kurangnya pemahaman tentang MBS, kurangnya sumber daya, serta kurangnya keahlian, kurangnya komitmen, dan budaya birokrasi yang masih kuat.
strategi MBS. Di sini ada beberapa strategi yang perlu strategi untuk menyukseskan MBS. Yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang MBS. Kedua, menyediakan sumber daya yang memadai. Ketiga, membangun kapasitas sekolah. D, membangun komitmen dari semua pihak. Yang terakhir, membangun budaya sekolah yang mendukung MBS. Nah, sampai sini presentasi yang saya sampaikan. Apabila kesalahan, saya mohon maaf. Kekurangannya dari materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, bagi yang mau ditanyakan, siapa yang mau menanya, dipersilahkan. Ya, makasih Ibu Yulianti Sara yang telah menyampaikan materi tentang analisis manajemen sekolah atau MBS ya, berbasis sekolah. Silakan teman-teman yang mau menanggapi dari presentasi Bu Yulianti Sara tentang MBS, tentang manajemen berbasis sekolah. Yang lainnya, coba minta tolong yang lainnya bisa ada peran aktifnya untuk menghidupkan diskusi pada hari ini. Silakan. Pak Yudi mungkin mau menyampaikan, Pak Yudi. Silakan, kami persilakan. Halo. Iya, Pak. Ya, Bu Wenti. Ingin menyampaikan, silakan Bu Wenti. Ayo, silakan teman-teman. Ya, Pak Lukman, Pak dosen, mungkin ada mau menanggapi. Masih ada grup yang lain, Pak? Atau habis? Benar sih, kalau 9 ada 3 kelompok lagi, Pak. Ya, mungkin sebentar sambil menunggu barangkali yang sudah siap presentasi. Ada kelompok lain barangkali ada yang siap. Kelompok 10, udah siap kelompok 10? Belum, Pak. Saya kira sampai kelompok 9. Berarti 3 kelompok belum siap ya? Belum siap, Pak. 3 Minggu depan. Pak Os, sudah siap kelompoknya? Saya mah sudah, Pak. Hah? Kelompok 3. Saya Oh, sudah 3. kelompok 3. Oh ya. Kelompok 11 sudah siap? Belum juga, Pak. Belum juga. Kelompok 12? 12 minggu depan, Pak. Oh, Sabtu depan maksudnya. Sabtu depan. Ya, Pak dosen, Pak Lukman. Mungkin 3 kelompok minggu depan, Pak. Mangga ada waktu kita sebelum jam 12. Gimana, mau maju atau mau nanti? Mau nanti katanya, Pak. Sabtu depan. Oh, di depan. Ya, sebentar dulu.
Sebentar, sini sedang ada azan, Pak. Iya, siapa? Di kami belum ada, Pak, di sini. Belum azan. Baik, terima kasih. Bisa mendengar suara Bapak, Ibu semua, Abang-abang? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Jelas, Pak. Baik. Mohon maaf, tadi kita break dulu untuk untuk azan zuhur. Terima kasih untuk hari ini ada 3 pemakalah kalau nggak salah ya. Ada tentang akselerasi, tentang inovasi manajemen organisasi, kemudian ada monitoring, evaluasi dalam inovasi pendidikan. Cukup seru dan ramai, sampai membahas pengawas, sampai ke dirijen dan seterusnya. Baik, saya mengomentari terlebih dahulu terkait dengan pemakalah pertama. Ya, kata akselerasi ini memang juga mempunyai multi tafsir ya. Yang jelas digarisbawahi bahwasanya akselerasi ini bagaimana sebuah lembaga pendidikan mempercepat daripada biasanya. Maksudnya adalah yang biasanya tidak peka dengan situasi, tidak respon dengan keadaan, dia lebih mau tergerak hatinya untuk menyegerakan bahwasanya pendidikan hari ini membutuhkan banyak inovasi pendidikan yang berasal dari guru-guru tentunya. Maka akselerasi ini sebenarnya bukan hanya dari fisik atau gedung, bukan dari mewahnya gedung, bukan dari wahnya model sekolah secara fisik atau lengkapnya sarana, tapi kita memang menekankan di pengelolaan. Seperti halnya mata kuliah kita, inovasi pengelolaan lembaga. Jadi di dalamnya ada lembaga, ada inovasi pendidikannya, bagaimana gurunya, bagaimana manajemennya, sampai ke bagaimana MBS yang dibahas tadi. Tentu berkaitan antara sekolah, masyarakat,
guru, lingkungan, dan siswa semuanya menjadi satu kesatuan. Untuk selanjutnya yang berkaitan dengan monitoring tadi, untuk di segmen Kemendikbud, sepertinya baru-baru ini ada dimulai ketentuan bahwasanya seorang pengawas tidak ikut campur. Kalau nggak salah di tahun-tahun ini, yang dahulu pengawas terkesan mendrive atau banyak mengomentari masalah-masalah atau datang bukan membawa solusi tapi membawa masalah kadang. Karena pelaku pendidikan adalah kita dan guru semuanya. Kadang pengawas sekali hadir, melihat sekilas, tapi berkomentar. Nah, untuk di Kemenag sendiri, saya belum membaca lebih lanjut. Untuk di Kemendikbud, utamanya sekolah-sekolah di Kemendikbud, sekarang pengawas tidak punya hak untuk merubah atau mensupervisi. Sifatnya pendampingan, Bapak Ibu. Kalau saya boleh bertanya, apakah di Kemenag juga demikian, Bapak Ibu? Atau masih biasa banyak berkomentar? Ya, kadang-kadang dikomentarin juga, Pak. Ya, mungkin setelah dikaji dengan kementerian sekarang yang di Kemendikbud ya, itu pengawas mendampingi sifatnya, mendampingi, mengawal. Jadi tidak banyak instrumen-instrumen yang bersifat sebagai pengkritik. Jadi sekarang sifatnya sebagai pendamping, artinya mendampingi. Ya, untuk terkait dengan evaluasi, tentu evaluasi dalam proses manajemen yang disebutkan dalam teori Henry Fayol juga sama. Ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dalam supervisi juga mungkin Bapak Ibu sudah biasa. Ada di kepala sekolah pasti mengidentifikasi guru dan seterusnya sebelum melakukan penjadwalan supervisi, mungkin 2 tahun, setahun 2 kali atau minimal setahun sekali. Tiba-tiba terlempar ya. Ya, mohon maaf. Ya, dilanjutkan. Untuk supervisi tentu harus dilakukan karena seorang pimpinan atau pimpinan lembaga atau pengawas, dia akan mengetahui bagaimana hasil perencanaan dan hasil temuan di lapangan. Izin saya memakai 2 perangkat supaya nggak terputus lagi. Ya. Untuk yang terakhir terkait dengan MBS ya. MBS ini saya kira Bapak Ibu sudah tahu, ini teori-teori sudah lama ya, sudah cukup populer di kalangan guru. Manajemen berbasis sekolah, manajemen berbasis kelas, manajemen berbasis siswa dan seterusnya. Lalu dalam berbasis sekolah ini bagaimana sekolah bersama-sama dengan para guru dan stakeholder bisa secara mandiri, tidak tergantung dengan dinas misalkan. Maka otonomi yang paling besarnya adalah kepala sekolah. Karena kepala sekolah lah orang yang pertama yang mengetahui kondisi tim dan sekolahnya masing-masing. Akan tetapi tadi betul permasalahannya sangat banyak karena MBS ini dituntut untuk mandiri. Semua daya dan upaya lembaga, power lembaga itu diusahakan untuk bisa mensukseskan MBS ini, manajemen berbasis sekolah. Karena dari tadi yang disampaikan ada bahasa rendahnya mutu,
kesenjangan mutu dan seterusnya. Maka dari kesenjangan dan perbedaan-perbedaan itu MBS ini diupayakan dia mampu untuk membuat modelnya masing-masing sesuai dengan taraf dan kemampuan lembaga tersebut. Tidak harus setaraf se-Indonesia. Tapi MBS ini menjadi keunikan bagaimana manpower atau kondisi kekuatan masing-masing yang mendasari dengan analisis SWOT sehingga dia bisa muncul sesuai dengan kekuatan yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Tentu tujuannya sangat banyak sebutkan tadi, meningkatkan mutu dan yang lain-lain. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan? Karena memang waktu yang cukup hampir habis. Tapi tadi sudah terjawab semua teman-teman. Saya kira tadi bagus, jawabannya cukup semuanya mantap. Karena memang di hadapan saya ini orang-orang yang senior juga ternyata daripada senior dan orang-orang yang Masya Allah banyak pengalaman di pendidikan dan hampir dari metode, dari gaya belajar tadi sebutkan semua ataupun kondisi-kondisi di lapangan yang memiliki argumen-argumen yang berbeda itu sangat menarik ketika ada diskusi meski online ketimbang hanya membaca buku, menganalisa teori, kemudian membuat tulisan. Karena pendidikan sejujurnya adalah berbagi pengalaman antar sesama lembaga sehingga memperkaya pengetahuan meluas, bukan hanya di sekolah Bapak Ibu yang hari ini sedang ditekuni dan sedang dilakukan prosesnya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditambahkan lagi atau mau ditanyakan? Saya kira cukup terjawab ya. Sudah cukup, saya hanya menambahkan sedikit saja. Jelas pasalnya, Mbak? Ya, saya menggunakan handphone saja. Karena tadi sinyal laptopnya kurang bagus mungkin. Ya, mungkin itu Pak yang dapat ditambahkan. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan atau dicukupkan. Kalau tidak, saya akan menyampaikan terkait persiapan untuk PTS. Halo? Ya, Ya, Pak. izin Pak, mungkin saya sudahi. Ya. Karena memang ini agak rendah sinyalnya, kenapa ya nggak tahu. Pak Zaki dan kawan-kawan, terima kasih atas berupaya untuk di pekan ini meski masih masa-masa libur mungkin ada yang masih dengan tugas-tugas saja. Ada juga yang dosen yang sudah mulai PTS atau UTS, ada juga yang memang sudah mulai perkuliahan sinkronus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak dosen wabarakatuh. atas kesimpulan dan penyampaian tentang diskusi pada siang hari ini. Ya, jangan lupa minggu depan, pekan depan hari Sabtu kelompok 10, 11, 12 terakhir ya. Bisa foto bersama lagi Pak, operator? Ya Pak. Foto bersama lagi. Oh iya, foto bersama ya. Cam ya. Silakan.
Ya, makasih. Sudah, Pak. Ya, terima kasih Pak, Anda dikirim. Pak Jaki, Ya, Pak. ya paling notisnya bagi yang presentasi, yang regunya atau grupnya atau kelompoknya tidak ngomong atau tidak muncul, di notis saja Pak, sehingga ada perbedaan nantinya. Oh, jadi yang tidak bicara, yang tidak berpartisipasi, Pak ya? Maksudnya gini, sekelompok kan berempat, tapi tadi ada kelompok pertama itu ibu-ibu sendirian kalau nggak salah itu. Iya. Yang tiganya kemana kira-kira saya nggak tahu itu. Harusnya kan berbagi, ada 10 slide, gantian 3-3, 2-2 nggak apa-apa. Itu katanya Pak, dia masih berada dalam perjalanan mudik Pak. Ya, boleh melaporkan. Pokoknya kalau 4 orang yang presentasi, paling enggak satunya sebagai prolog, pengantar, sebagai pemberi materi, sebagai pemberi kesimpulan, ibu gitu. Jadi ada kebersamaan, ada sisi, karena kita diharapkan bisa bertemu, membuka layar misalkan. Kalau ada force major atau kondisi tertentu bisa notice atau laporan nggak apa-apa. Terima kasih Ibu.